Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum antuna, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita tentunya dalam kajian rutin kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan para pemirsa nggak bosan-bosan ya. Mungkin kajian ini sudah menaun ya. Begitu, ibarat penyakit ini udah stadium 4 gitu kira-kira gitu ya. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh para pemirsa yang setia lah ya. Yang setia bertahan terus ya. Mengingat kitab kita ini memang saya kira masih ada separuh lagi perjalanan kita, jadi mohon bersabar dan terus rajin ya mengikuti kegiatan ini ya. Minimal kita nambah 1-2 ilmu ini kan luar biasa, apalagi bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya kan begitu. Karena memang masalahnya di akhirat ini kan kita tidak punya duit gitu kan, yang kita punya hanya pahala. Masalahnya yang paling terbesar lagi, pahala kita itu dicuri orang gitu, dirampok orang, diambil orang. Bagaimana cara mengambilnya Pak Ustadz? Ya itu tadi, kita di dunia ini mungkin menzolimi orang, membuli orang, menyakiti orang, ya, menyiksa orang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kadang-kadang yang kita zolimi nggak 1-2 orang, banyak gitu. Ada 2.000 orang, 3.000 orang, itu semua datang meminta kebaikan kita. Yang kita bayar tuh, kita lunasi semua dengan kebaikan-kebaikan kita. Habis gitu kan, habis kebaikan. Nah kan gitu, ternyata ada orang lagi yang minta. Karena kita pernah zolimi dia, mungkin mukul dia, mungkin ngejek dia, dan seterusnya dan seterusnya. Gimana lagi coba? Nah, ternyata akhirnya keburukan orang itu yang dikasih ke kita. Nah, akhirnya apa? Terminal kita ya neraka jahanam. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita untuk fahami dengan baik. Ini kan mengajarkan kita bagaimana kita bermasyarakat dengan baik. Maka ini saya kira sangat urgent untuk kita bisa pahami dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Jadi seorang muslim itu melaksanakan perintah Allah ya, dan juga melihat bagaimana interaksinya dengan manusia gitu ya. Jadi tidak hanya hablum minallah bagus, tapi hablum minannas juga bagus. Dan memang sejatinya itu berbanding lurus. Ketika seorang itu semakin bagus ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, nah ketika itu pula ketakwaannya ya, akhlaknya begitu ya. Ketika ketakwaan meningkat, ini pun mestinya makin baik gitu. Jadi ini berbanding lurus. Jadi sangat kita sayangkan ketika ada orang yang ketakwaannya masya Allah luar biasa kepada Allah satu sisi, tapi dia sisi yang lain ternyata dia banyak menzolimi orang, menyakiti orang, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini adalah sebuah perkara yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena nanti tersedot itu semua kan, tersedot dengan keburukan-keburukan ya yang dia lakukan kepada manusia yang lain tadi. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ya pada penjelasan tentang muttasifun bil haya'i. Seorang muslim itu bersifat
malu, ya, sifatnya malu, pemalu, ya. Ini sudah kita bahas, walaupun pembahasannya tidak tuntas waktu itu, ya, karena durasi waktu kita tak banyak. Intinya bahwa Nabi SAW sebagaimana dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 cabang lebih. Bid'un itu dalam bahasa Arab kalimat 3 sampai 9. Jadi bisa saja bid'un itu di sini bisa 63, 64 dan seterusnya bisa sampai 69 gitu kan. Au bid'un wa sittun, ya. Ayo apa? Bid'un wa sab'un, ya. 70 cabang lebih dalam atau dikatakan au bid'un wa sittun, 60 cabang lebih. Intinya banyak cabang-cabang keimanan itu. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang terbaik daripada cabang keimanan itu, yang paling tertingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah adalah perkataan yang maknanya sangat dalam, yaitu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah daripada keimanan itu, cabang keimanan itu adalah membuang gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, malu sebagian daripada iman. Jadi di sini sebenarnya terangkum semua kan. Perkataan ada, perbuatan ada, kemudian sikap ada gitu. Jadi di sini ranahnya lengkap gitu ya. Ranah ranah perkataan ada, ranah perbuatan ada, ranah sikap ada. Ini kan semuanya ya. Ranah perkataan itu la ilaha illallah. Tapi tentu itu diawali dengan i'tiqad, ya, keyakinan yang mendalam dari hati yang paling dalam kan. Kita tahulah bagaimana definisi iman. Kemudian yang paling terendah itu adalah membuang gangguan dari jalan. Ini kan membuang gangguan dari jalan ini membuang gangguan dari jalan ini kan termasuk perbuatan. Ya, psikomotoriknya begitu kira-kira ya. Wal haya'u syu'batul minal iman. Malu itu sebagian daripada, itu merupakan cabang dari keimanan. Ini merupakan sikap, kan begitu. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa malu itu langsung disebut oleh Nabi SAW adalah salah satu cabang daripada keimanan. Intinya kalau Anda punya sifat malu, berarti pada waktu itu Anda sudah berada dalam salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, begitu ya. Oleh karena itu memang sangat bersyukur ya orang-orang yang memiliki sifat malu ini. Artinya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla memberikannya sifat malu ini. Karena berapa banyak orang memang nggak punya sifat malu. Ya, malu di sini malu yang bagaimana Pak Ustadz? Ini nanti kan kita bahas. Tapi kita kasih clue-nya dulu. Malu di sini maksudnya malu dia melakukan maksiat kepada Allah. Malu dia melakukan perbuatan jelek. Malu dia melakukan perbuatan keburukan. Ini dia. Tentu orang yang malu ini juga berbeda-beda kan. Ada malunya itu maksimal sekali. Ada yang malunya hanya mungkin 80%. Ada yang 50% dan seterusnya dan seterusnya. Itu barangkali kajian murajaah kita ya pada pertemuan yang lalu. Dan satu lagi saya tutup dengan hadis. Al-haya'u khairun kulluhu. Au qala al-haya'u kulluhu khairun. Dalam riwayat Muslim dikatakan malu itu adalah semuanya kebaikan. Atau Nabi mengatakan malu itu semuanya adalah kebaikan. Jadi artinya orang yang memiliki sifat malu itu pasti mendatangkan kebaikan pada dirinya. Ya. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Innal muslima qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Innal muslima as-sadiqa az-zaqiya hayyun ya. Dikatakan innal muslima as-sadiqa az-zaqiya hayyun ya. Hayyun itu artinya adalah orang yang malu. Ya, orang yang malu. Muhadzab itu adalah orang yang sangat sederhana. Ya, sederhana dia. Damithun, dia itu adalah sopan, ya. Murhapun, ramah. Asy'ur, mudah untuk bergaul. Ini cirinya seorang muslim itu. Ya. Jadi seorang muslim yang jujur, yang bertakwa itu adalah
Orang yang memiliki rasa malu. Yang kedua, dia adalah orang yang sangat sederhana. Jadi tidak terlalu terlalu bergaya-bergaya, enggak, sederhana aja. Ya. Kemudian juga damithun, dia adalah orang yang sopan, murhapun. Ya, orang yang sangat ramah, santun. Ya, ini murhapus syu'ur, yang sangat santun dan mudah. Orang yang sangat mudah dan tidak sulit kalau kita berinteraksi dengan dirinya. Tidak mempersulit gitu. Tapi justru yang adalah mempermudah. Tapi mempermudah tentu semuanya terukur ya. Bukan berarti mempermudah maksiat pun oke, enggak begitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi cirinya seorang muslim itu adalah yang bertakwa itu, yang jujur itu, orangnya yang malu, orang yang sederhana, orang yang sopan, ramah, mudah ya. Ini tentu kita gampang ya mengucapkannya, tapi kadang-kadang dalam diri kita pun kadang-kadang ada yang nggak ada ini, gitu yang kita sebutkan ini ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tentu kita belajar untuk bagaimana benar-benar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla ya. Yang telah ditegaskan, yang telah kita dibina, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk mengikutinya. Ya barangkali nggak bisa kita ikuti maksimal ya, minimal mungkin di bawahnya begitu kan. Ini yang perlu kita untuk kejar selalu. La yasduru anhu fi'lun qabihun yu'din nasa. Tidak akan terjadi dari dirinya sebuah perbuatan ya yang jelek, yang mengganggu atau menyakiti manusia. Nah, kalaulah orangnya tadi itu orang yang bertakwa, jujur, dia adalah orang yang pemalu, orang yang sederhana, sopan, ramah, mudah dalam bergaul dan seterusnya. La yasdur anhu fi'lun qabihun yu'din nas. Tidak akan keluar darinya perbuatan jelek yang mengganggu manusia. Ini garansinya gitu. Bahwa ketika seorang muslim itu memang memiliki sifat malu, memiliki sifat kesederhanaan, sopan, ramah, dan mudah dalam bergaul, maka garansinya adalah tidak akan ada perbuatan yang jelek ya, yang akan terjadi dari dirinya yang bisa mengganggu manusia. Nah ini dia. Berarti Pak Ustadz kalau kita masih mau mengganggu manusia, masih mau masih mau ngerusuhi gitu kan, masih mau usil gitu kan. Itu berarti sifat-sifat ini tadi ada yang kurang itu. Bahkan bisa jadi nggak ada gitu ya. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, penting kita untuk menyaksikan program acara ini supaya kita terenyuh, supaya kita minimal tersentak gitu kan, tersentak dan teringat kembali. Karena memang ini kan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah karena memberi peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Manusia ini banyak yang lalai, maka perlu kita ingatkan. Ya, diri kita ini pun sering lalai, maka butuh orang yang mengingatkan kita. Ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa la yuqassiru fi haqqi ahadin dhi haqqin, dan dia tidak pernah mengurangi hak seorang pun dari orang-orang yang memiliki hak. Ini dia. Jadi tidak akan keluar dari dirinya perbuatan yang buruk. Yang kedua, tidak akan pernah dia kurangi hak orang yang memiliki hak terhadap dirinya. Apa umpamanya? Dia bekerja satu tempat. Pekerjaannya adalah ini umpamanya, mengerjakan ini. Dia kerjakan itu. Dan dia tidak mau bermalas-malasan, dia tidak mau mengerjakan dengan asal-asalan. Kenapa? Karena itu ada hak orang yang harus ditunaikan di situ. Nah gitu. Atau amanah. Ada amanah yang harus dia jalankan. Atau ada sebuah janji yang harus dia tunaikan dan seterusnya dan seterusnya. Dia adalah orang yang tidak mau mengkhianati, mengurangi sedikit pun dari hak orang lain yang ada pada dirinya. Ini dia ciri seorang muslim itu, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang masih setia ya mengikuti acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dzalika anna khuluqal haya'i fihi yahjubuhu an dzalika kullihi. Demikian itu karena memang akhlak yang bersifat malu atau akhlak tentang sikap malu itu ya adalah yang menghalanginya dari itu semuanya. Artinya ketika orang memiliki sifat malu, maka itu menghalanginya dari perbuatan buruk, menghalanginya dari mengurangi hak orang lain. Ini. Jadi malu nanti dia kan. Nanti dibilang orang, kamu gimana sih kok enggak melaksanakan, enggak ngasih hak saya?
Kamu gimana sih? Gitu. Dia malu nanti kalau dia mengganggu orang. Kamu gimana sih? Kok mengganggu orang, kok usil kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dia orang yang punya sifat malu. Menghalanginya dari semua perbuatan keburukan. Ikhwati fil azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi rasa malu itu akan menghalanginya dari perbuatan jelek. Akan menghalanginya dari mengurangi hak orang lain. Apalagi wayadhuduhu anil wuqu'i fihi. Dan menghindarkannya dari terjatuh ke dalam perbuatan itu. Jadi menghalanginya sekaligus juga menghindarkannya. Udah klop memang. Ibarat orang, ibarat istilah orang, ibarat botol ketemu tutupnya gitu. Udah tepat gitu. Artinya bahwa orang yang memiliki sifat malu itu akan menghalangi dari perbuatan keburukan, ya, dan juga perbuatan yang mengurangi hak orang lain, sekaligus juga menghindarkannya dari perbuatan hal demikian, ya. Jangankan terjatuh, bahkan dia jauh dari perbuatan itu. La haya'an wa khajalan minan nasi fahasab. Bukan saja malu dan segan dari manusia saja. Wa innama haya'an minallahi ta'ala. Jadi dia bukan hanya segan dan malu dari penglihatan manusia saja, tidak. Tapi yang lebih besar dari itu adalah malu dia kepada Allah SWT. Ini orang-orang yang sangat luar biasa. Anda kenapa nggak mau menzulimi orang lain? Malu saya kepada Allah. Itu luar biasa. Bukan hanya malu, nanti kan saya ini kan orang yang rajin sholat, masa saya ganggu orang, masa saya ngusili orang, masa saya ngerusuhi orang. Nah, bukan hanya itu dia. Jadi levelnya itu sangat luar biasa sudah. Apa levelnya? Adalah dia itu malu kepada Allah. Kalau sudah perasaan itu muncul, sudah ada tertanam dalam diri kita, ikhwati fillah, maka kita tidak akan mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Malu kita untuk maksiat di hadapan Allah karena Allah selalu melihat kita kapan dan di mana saja pun. Karena Allah selalu mendengar kita kapan dan di mana saja pun. Allah mengetahui segala yang kita lakukan, gerak-gerik kita, hatta dalam hati kita pun Allah tahu. Allahu Akbar. Jadi ini adalah sebuah puncak ataupun sebuah tingkatan yang sangat luar biasa. Ini makom-makom orang-orang soleh yang sangat luar biasa. Iya. Sudah malu dia dari Allah SWT. Jadi banyak manusia ini solehnya itu depan orang aja gitu kan. Ketika dia bersendirian, ya, ketika dia sendiri, maka maksiat demi maksiat pun dia lakukan. Maksiat demi maksiat pun dia torehkan. Ini tentu berbahaya, ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Berarti malunya itu hanya di hadapan manusia. Jadi kalau orang yang sudah malunya karena Allah, ini luar biasa. Banyak orang kan gengsi aja. Di depan orang aja dia soleh. Makanya kan dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, ya, au khairukum li nisaihi, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya. Dan kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, ya, saya adalah orang yang paling terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Keluarga itu kan orang yang dekat dengan kita, ya. Kalaupun kita punya rahasia, yang paling tahu ya keluarga kita gitu kan. Tapi ketika dia keluarga pun dia menjadi orang yang baik, apalagi sama orang lain. Nah, gitu ya. Maka di sini menjadi kunci sebenarnya bahwa ketika kita berada di depan orang, ramai-ramai atau di depan keluarga, dimanapun kita, selalu kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Haya'an minallah, karena malu dari Allah. Nah, ini sikap yang sangat tinggi dan luar biasa. Makomnya itu makom-makom orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan. Makanya ikhwati fillah, saya mengajaklah diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, hendaknya bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya sekitar dengar-dengar aja gini gitu, enggak. Tapi kita mencoba untuk mengaplikasikannya dalam diri kita sehari-hari. Wa taharrujan an yalbisa imanahu bighulmin, dan karena dia malu mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Iya.
Jadi karena dia malu kepada Allah dan juga dia takut dan malu mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Dia sudah punya iman. Ya, karena malu itu kan bagian daripada cabang keimanan. Iya. Dia tidak mau mencampurkan yang namanya iman ini dengan apa? Dengan kezaliman. Apa bentuk kezalimannya? Itu tadi, mengganggu orang, mengejek orang, ya, membuli orang, ya, mengurangi hak orang dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan kezaliman semuanya bentuk-bentuknya. Ya. Id al-haya'u syu'batun min syu'abil iman, karena malu itu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Wa hadza arqama wasala ilaihi al-insan man takhallaqa bil haya, dan ini adalah tingkatan yang paling tertinggi yang sampai kepadanya oleh manusia, siapa saja yang mampu berakhlak dengan akhlak malu ini. Ya Allah. Jadi tidak semua orang juga ternyata kan begitu. Karena yang sampai ke puncak itu kan nggak semua orang. Jadi kalau kita buat panjat pinang aja lah yang murah meriah gitu kan, yang panjat pinang gitu. Kan nggak semua orang juga bisa sampai ke sana. Ada beberapa kelompok di situ gitu kan. Nggak semua kelompok bisa sampai ke puncak kan. Mungkin 1 atau 2 kelompok. Atau mendaki gunung lah, ke puncak gunung itu. Siapa yang sampai, apa semua orang? Enggak kan. Yang hanya berusaha saja, yang memang mereka sungguh-sungguh gitu. Jadi ini adalah tingkatan yang sangat luar biasa. Wa hadza arqa ma wasala ilaihi al-insanu man takhallaqa bil haya. Ini adalah ini tingkatan yang tinggi yang sampai kepadanya oleh manusia, siapa yang berakhlak dengan akhlak malu tadi. Ini sangat luar biasa, ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Inna rabtal bawa'ithi al-khuluqiyyati bil imani billahi wal yawmil akhir yumayyizul insana al-muslima an ghairihi bil ikhlasil amiqi fil akhlaqi allati yattasifu biha. Sesungguhnya ikatan dorongan akhlak karena iman kepada Allah dan hari akhir itu membedakan manusia yang muslim dan yang lainnya. Saya ulangi. Ikatan yang mendorong akhlak karena ada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, itu akan yumayyizul insan. Itu akan membedakan manusia, ya, yang muslim dari yang tidak muslim. Bagaimana dia? Bil ikhlasil amiqi, dengan ikhlas yang sangat mendalam. Bil akhlaqi allati yattasifu biha, dalam berakhlak yang dia lakoni atau yang dia sifati. Artinya begini, seorang muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak malu tadi, dia karena Allah, bukan karena yang lain. Di luar Islam, orang melakukannya mungkin karena tuntutan karir, mungkin karena tuntutan jabatan, mungkin karena tuntutan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Seorang muslim, dia melakukannya karena tulus, ikhlas karena Allah. Enggak ada ceritanya karena karirnya, karena ingin dipuji orang, karena ingin dia dihormati orang, karena ingin dia mendapatkan ketersohoran, keterkenalan, karena ingin dia mencapai pujian. Enggak. Di luar Islam mungkin banyak orang melakukan, dia tampilannya orang yang pemalu, ya, orang yang baik hati gitu kan. Tapi melakukannya dia karena tuntutan profesionalisme, karena tuntutan pekerjaan. Banyak kan yang bisa kita tahu orang-orang yang bekerja di beberapa tempat gitu kan. Masya Allah kalau berbicara dengan konsumen itu suaranya itu disetting betul-betul ini kan. Ya mendayu-dayu lah kan begitu ya. Lembut apa gitu. Apakah dia melakukannya karena Allah atau karena tuntutan profesi? Nah ini dia. Inilah yang membedakan muslim yang sejati dengan yang enggak sejati. Muslim atau dengan yang di luar muslim. Kalau seorang muslim yang melakukannya karena ada dorongan iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia melakukannya dengan bil ikhlasil amiq, dengan ikhlas yang sangat mendalam. Bil akhlaqil lati yattasifu biha, dalam beberapa akhlak yang dia sedang gunakan atau yang sedang dia lakoni gitu. Dia pemalu, dia orang yang tidak sombong, dia orang yang baik, orang yang lembut, penyayang dan seterusnya. Ini semua dilakukan karena iman kepada Allah. Ikhlas dia melakukannya. Bukan karena tuntutan profesionalisme, bukan karena tuntutan karir, bukan karena tuntutan pekerjaan, bukan karena dilihat bos dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dia ikhwati fillah, ya'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya. Wa bi thabati hadhil akhlaq wa daimumatiha fihi, dan karena
apa namanya ini? Wa bi tsabati hadhil akhlaq wa daimumatiha fihi, ya, mahma taqallabatil ayami. Mahma taqallabatil ayamu bihi wa taghayyaratil ahwal. Dan dengan kokohnya akhlak ini, wa daimumatiha, dan kekekalan akhlak ini, mahma taqallabatil ayamu bihi wa taghayyaratil ahwal, meskipun hari berganti dan keadaan berganti. Artinya ketika seseorang tadi itu dia berakhlak, contoh malu tadi, karena tuntutan, bukan karena tuntutan profesi, tapi murni semata-mata karena Allah, maka ini akan selalu kekal, akan bertahan pada dirinya, dia akan langgeng, dia akan terus bertahan meskipun hari berganti dan taghayyaratil ahwal, keadaan pun berganti. Enggak akan bergeser dia dari sifat-sifat yang baik tadi itu. Dia bersifat pemalu, dia penyayang umpamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi itu landasannya benar gitu. Pondasinya sudah benar. Apa pondasinya? Al-imanu billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Dia tahu bagaimana nanti ganjaran yang akan dia dapatkan ketika dia mampu untuk mempertahankan dirinya untuk bersifat pemalu dan seterusnya itu karena Allah Azza wa Jalla. Dan dia tahu pula sebaliknya konsekuensi apa yang akan dia terima ketika dia tidak mampu untuk berakhlak yang baik itu. Makanya beda kan orang yang melakukan amalan karena ikhlas karena Allah, ya, atau orang yang melakukan amalan itu karena musiman saja, karena ikut tren umpamanya. Ikut tren, ya. Ini trennya sekarang lagi tren sodakoh umpamanya, ya. Ya dia rajin sodakoh, ya, selama tren itu masih ada gitu. Ketika tren itu udah nggak ada, dia pun hilang. Tapi kalau orang yang beriman, ya bukan karena tren dia beramalnya, karena Allah. Allah SWT selamanya akan ada, maha hidup, nggak akan pernah mati. Selama itu dia akan bertahan terus selama hidupnya, ya, di dunia ini untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, karena memang yang menjadi pendorongnya itu, yang menjadi dasarnya itu iman kepada Allah. Akan berbeda orang yang melakukannya karena tuntutan profesi, mungkin karena tuntutan jabatan, mungkin karena tuntutan karir, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sering kita temui kan orang-orang di lapangan sana, Masya Allah, lembutnya dia menyambut konsumen. Apakah itu begitu kesehariannya? Enggak, hanya jam kerja saja. Gitu ya. Di luar jam kerja ya mohon maaf. Gitu kira-kira. Ya. Kalau kita menelpon, Masya Allah, kelembutan yang ada kita dengar dan seterusnya. Tapi ketika nanti di luar kerjaannya dia balik ke asalnya lagi gitu. Kenapa? Karena melakukannya bukan karena Allah, itu bukan sifat aslinya gitu kira-kira, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dzalika annaha shadiratun an wijdani hayyin marhufin yastahyi min muqarafatil khiyanah. Hal demikian itu karena memang terjadi dari perasaan, ya, malu yang sangat halus, ya. Yastahyi, yang dia malu dari dekat kepada pengkhianatan. Artinya begini, bahwa orang yang melakukannya tadi kan karena Allah. Dan itu, ya, melakukannya dia karena Allah, dan itu akan terjadi dari, ya, perasaan malu yang memang sangat halus, yang dia malu bersenggolan dengan sifat khianat, ya kan? Kalau orang yang bekerja satu tempat, ya, sehingga dia menjadi baik di situ, tapi nanti ketika dia lepas dari pekerjaan dia menjadi orang yang biasa-biasa lagi, bahkan justru mungkin melakukan keburukan, berarti ini kan pengkhianat pada hakikatnya kan. Kenapa pengkhianat dia? Dia waktu itu aja dia begini. Ketika udah selesai dia pun akan berubah gitu kan. Berarti kan pengkhianat. Makanya seorang muslim yang benar-benar dia berakhlak baik ini, contohnya malu tadi ini, dia akan selalu daimumah, dia akan langgeng. Karena terjadi memang itu dari perasaan malu yang halus, yang dia sangat takut bersenggolan dengan masalah khianat. Kan ini pengkhianat pada hakikatnya orang-orang yang melakukannya karena tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan dan sebagainya kan. Kalau sudah nggak bekerja lagi, ya balik lagi ke asal gitu kira-kira kan. Bukan melakukannya karena Allah, tapi seorang mukmin memang langgeng dia. Orang melakukannya karena Allah, bagaimanapun zaman boleh berubah, tapi akidah nggak boleh tertukar kan, nggak boleh berubah. Ya, begitu kira-kira. Jadi artinya bahwa mauqifnya ataupun sikapnya itu akan selalu stagnan, akan selalu tetap gitu ya. Tidak akan berubah. Kenapa? Tadi itu karena dorongannya itu iman kepada Allah dan hari akhir, dan dia sangat takut bersenggolan dengan khianat. Iya, ketika ada orang yang
hanya melakukannya di depan orang saja, ketika orang nggak ada dia kembali ke asalnya, dia balik ke aslinya, gitu kira-kira ya. Maka sungguhnya orang kan pengkhianat. Begitu. Wa haya'uhu minallah al-muttali'u 'alal khabi'i min asrarihi. Dan juga karena dorongannya adalah karena malunya kepada Allah yang al-mutatalli'i, yang melihat, 'alal khabi'i, yang tersembunyi, min asrarihi, dari semua rahasianya. Karena dia punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa memang Allah Azza wa Jalla, ya, yang dia malu karenanya, dia tahu bahwasanya Allah melihat segala yang tersembunyi dari dirinya, dari perkara-perkara rahasia. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Allah. Makanya dia benar-benar melakukannya karena Allah, bukan karena semata-mata tuntutan profesi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tampaknya ikhwati fillah kita jeda lagi dulu ya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Bumper. Dan malunya kepada Allah Azza wa Jalla yang melihat segala yang tersembunyi dari dirinya, dari semua perkara-perkara rahasianya, qabla haya'ihi minan nas al-mutatalli'ina ala zahiri min akhbarihi. Sebelum malu dia kepada manusia yang melihat ya terhadap perkara-perkara zahir dari semua berita-beritanya. Artinya malu yang pertama ya, dia dorongan malunya karena Allah, bukan dorongan malunya karena manusia, enggak. Dia dorongan malunya karena Allah, dia tahu, dia yakini bahwasanya Allah melihat al-mutalli'u, al-mutalli' yang melihat segala yang tersembunyi dari segala perkara rahasianya. Sebelum dia malu kepada manusia yang melihat hanya perkara zahirnya saja. Jadi dorongan pertama itu karena Allah gitu. Bukan sebelum dia karena malunya karena manusia. Kan manusia ini juga kan punya malu kan. Pada dasarnya Allah SWT, semua kita ini punya potensi malu sesungguhnya. Tapi di antara kita ada yang coba untuk memelihara dan menjaganya. Di antara kita ada yang mencoba untuk mematikannya gitu. Sehingga malunya nggak ada. Begitu kan. Jadi di sini maksudnya bahwa seorang muslim itu malunya karena Allah. Ya, sebelum dia malu karena manusia. Ada orang kan malunya karena manusia, bukan karena Allah. Gitu. Padahal Allah SWT melihat semua rahasia kita. Kalau hanya manusia kan ini bisa kita istilahnya, bisa kita poles, bisa kita istilahnya itu berapologi gitu ya. Bisa gampang aja gitu. Kalau manusia bisa kita akali lah gitu. Tapi karena kalau Allah bisa kita akali, mana bisa? Ya. Di mana saja pun kita Allah tahu, Allah lihat, Allah mendengar, ya, Allah meliputi kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa hadzal haya'u min Allah huwal mufarriqut tariqi baina akhlaqil muslim wa akhlaqi ghairil muslim. Dan malu karena Allah itulah yang menjadi persimpangan jalan antara akhlak seorang muslim dan akhlak yang bukan muslim. Ini dia. Makanya mungkin orang di luar Islam juga punya malu, sikap yang malu, tetapi dorongannya itu karena itu tadi, tuntutan profesi kah, mungkin karena manusianya, mungkin karena bosnya, mungkin karena kedudukannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau seorang muslim bukan. Karena Allah SWT dia. Itu awal dan itu fondasi awalnya. Kalaupun dia malu nanti kepada manusia itu melengkapi. Ya, melengkapi yang sudah ada tadi. Malunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah rampung ya dari menyelesaikan tentang pembahasan sifat malu. Kita akan berlanjut ke berikutnya adalah sifat seorang muslim atau karakteristik seorang muslim ketika dia bergaul dengan masyarakatnya. Ini kan judul besarnya Al-Muslimu ma'a mujtama'ihi kan ceritanya ini. Seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Setelah dia bersifat malu, yang ke-8 adalah rafiqun bin nasi. Dia sangat lembut dengan manusia. Ini sebenarnya semuanya ini sulit ya untuk kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita berusaha gitu. Ya mungkin kita nggak bisa lembut dengan 1000 orang gitu. Mungkin kita bisa lembut mungkin dengan 900 orang gitu kan. Minimal kan begitu, ya. Jangan pula kita nggak bisa lembut dengan mereka semua, ya. Mungkin kita dengan mereka nggak bisa lembut semua,
ya mungkin ya. Tapi kita bisa berusaha 900 orang bisa kita berlaku lembut dengan mereka umpamanya. Ya alhamdulillah. Ya walaupun nggak maksimal ya. Nah di sini dikatakan rafiqun bin nas, lembut dengan manusia. Kita baca. Wal muslimul ini yang ke-8 ya dari al muslimu ma'a mustama'ihi. Wal muslimul haqqu latifun ya latifun muta'annin rafiqun bin nasi. Seorang muslim yang sejati itu latifun, lembut, muta'annin, kokoh ya. Kelembutannya itu kokoh gitu. Jadi kelembutannya bukan karena pragmatis aja gitu, bukan hanya temperamen aja, tapi memang apa ya, kelembutannya itu tidaklah sementara sifatnya, tidak, tapi dia kelembutannya itu bersifat kokoh ya, lama begitu. Rafiqun bin nas, sangat lembut dengan manusia. Nah ini dia seorang muslim itu. Hina yahsunu al-lutfu wa yustahabbur rifqu, ketika memang bagus untuk berlemah lembut dan dianjurkan untuk lemah lembut. Wa tuhmadul anatu, dan dianjurkan untuk lemah lembut juga. Dzalika annal lutfa wa rifqa wal anata khisalun hamidah, karena memang kelemah lembutan ya, kehalusan, ketenangan itu merupakan tabiat-tabiat yang sangat terpuji. Nah, di sini tadi kita sampaikan yahsunul lutfu, hina yahsunul lutfu, ketika memang bagus untuk lemah lembut. Artinya di sini manusia, seorang muslim ini juga harus profesional dia. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus kasar gitu loh. Nah, ini juga jangan lembut sama penjahat pun lembut, enggak juga gitu. Kalau sama penjahat tentu kelembutannya bukan dari sisi apa namanya ini, kelembutannya kan perasaan, kan begitu. Artinya kita dalam hati ya tentu sedih melihat dia, tetapi tentu barangkali ada hukum yang harus ditegakkan, itu lain pula ceritanya kan. Nah begitu. Jadi seorang muslim ini luar biasa. Kapan dia harus marah, kapan dia harus lembut, kapan dia begini, dia luar biasa. Ya, maka dikatakan di sini hina yahsunul lutfu, ketika apa namanya ini bagus ya, ketika bagus untuk kita berlemah lembut, wa yustahabbur rifqu, dan disunahkan dan dianjurkan untuk lemah lembut juga. Jadi dengan penjahat, dengan bajingan, apakah kita lemah lembut? Tentu enggak. Ya, kita berusaha untuk berusaha untuk menyesuaikan diri begitu. Tapi semuanya terukur tentunya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sifat dasar kita itu memang lemah lembut. Tapi kalau memang ada perkara-perkara yang memang istilahnya tidak diterima di situ kelembutan, karena memang harus diimbangi, ya kita bisa melakukan yang sesuai dengan yang dituntut, gitu. Karena memang kondisi dan keadaan itu lain ya. Tapi secara umum kita katakan bahwa kita seorang muslim sangat dituntut untuk lembut dengan manusia. Karena itu merupakan khisalun hamidah, tabiat-tabiat yang sangat terpuji. Yuhibbahallahu fi ibadihil mu'minin. Allah mencintai sifat lemah lembut itu ada pada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Allah suka dengan hamba-hambanya yang beriman, yang lemah lembut. Li'annaha tuksibu man tahalla biha dathamatal khuluqi. Karena sesungguhnya kelemah lembutan itu akan menghasilkan orang-orang yang bisa berlemah lembut itu dathamatal khuluqi, kelembutan akhlak. Waraqatal janib, dan kehalusan sikap. Wa husnal asyarah, dan bagusnya pergaulan. Wa taj'aluhu qariban min nufusin nas, dan menjadikannya dekat dari jiwa-jiwa manusia. Muhabbaban ila qulubihim, manusia pun cinta kepada mereka. Artinya bahwa ketika seorang itu mampu untuk dia bersikap lembut ya, dan kita tahu bahwa sikap lembut itu merupakan salah satu khisalun hamidah, tabiat yang bagus, tabiat yang terpuji, yang Allah sukai itu, yang Allah cintai itu ada pada hamba-hambanya orang beriman. Karena itu apa? Karena hal itu akan menjadikan dia memiliki sikap yang lembut, akhlak yang lembut, dan kehalusan sikap dan bagusnya pergaulannya, dan akan menjadikannya dekat dari jiwa-jiwa manusia. Muhabbaban ila qulubihim, akan cinta ya, dia akan dicintai di dalam hati-hati mereka. Ini semua orang saya kira sepakat ya, suka dengan orang yang lembut kan. Suka dengan orang yang lembut, orang yang baik, orang yang halus sikapnya, dan seterusnya. Saya kira ini pada dasarnya semua orang suka gitu ya dengan yang sikap seperti itu.
Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila di antara engkau dan di antara seorang itu ada permusuhan, seolah-olah itu teman yang setia. Artinya ketika ada orang yang barangkali berbuat tak baik kepada kita, kita tidak balas dengan perbuatan yang serupa. Justru kita justru kita mengalah, ya. Justru kita barangkali minta maaf begitu, ya. Justru kita tidak membalasnya, maka ini seolah-olah kita menjadi teman yang baik. Jadi tidak selamanya memang menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, nah, kan gitu. Ada orang yang sering kita dengarkan begitu. Tidak selamanya masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan, tapi ada dengan kelembutan, dengan dialog, ya, dengan bertemu, dengan musyawarah, dan itu yang terbaik kan. Nah, daripada kita harus berperkara umpamanya, harus tonjok-tonjokan umpamanya, dan ini kurang baik, dan ini tidak baik, ya. Seorang muslim itu mestinya memang yang mengedepankan cara-cara yang lembut. Itu tadi dialog, ya, mengalah, ya, mengalah untuk menang istilah orang kan begitu, ya. Jadi tidaklah sama kebaikan itu dan keburukan itu, ya, tentu tidak sama. Bayarlah atau tolaklah, ya, yang keburukan itu dengan yang lebih baik. Artinya itu tadi, menolak keburukan dengan yang lebih baik bagaimana? Bukannya berarti kita membalasnya dengan lebih dahsyat lagi, tidak. Tapi kita mungkin mengalah, mungkin kita memaafkan, mungkin kita membuka pintu dialog, bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan damai dan seterusnya. Maka itu seolah-olah di antaramu dan di antara itu ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang setia. Kan berapa banyak orang yang awalnya berantem jadi baik kan, jadi keluarga baik gitu. Berapa banyak orang yang tadinya musuh bebuyutan gitu kan, tapi terakhirnya menjadi teman yang setia dan seterusnya. Banyak seperti itu, ya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haudzin 'adzim. Dan tidaklah diberikan sifat yang lembut itu kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran, dan tidak pula diberikan itu kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Artinya orang nggak akan mampulah sebagaimana yang kita sebutkan ini, ya, bersikap lembut, bersikap tenang, halus dan sebagainya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi masalahnya. Yang kedua, orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan mereka yang mendapat taufik dan rahmat dari Allah. Iya, maka sering saya sampaikan bahwa kita sabar, kita bisa kuat, kita bisa begini nih karena Allah semua ini. Kalau bukan karena Allah kita nggak akan bisa. Jangan kita anggap bahwa kesehatan kita yang mantap nih Pak Ustadz, maka kita bisa begini. Enggak. Kita semata-mata dibantu oleh Allah Subhanahu. Sesehat apapun kita, kalau Allah tidak mudahkan urusan kita, nggak akan bisa. Sehebat apapun kita, kalau Allah nggak mudahkan urusan kita, nggak akan bisa. Jadi jangan kita berpatokan, menyandarkan diri kita kepada kebencian kita, kepada kecerdasan kita, kepada jagonya kita berdialog, berdiplomatik dan sebagainya. Semuanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan ada apa-apanya kalau kita mengandalkan diri kita. Andalkan selalu Allah Azza wa Jalla. Maka kita kan seorang muslim dituntut untuk selalu bertawakal kepada Allah. Kapan dan dimanapun. Ya, tidak hanya terbatas dengan satu waktu saja gitu kan kita bertawakal kepada Allah momen-momen tertentu, enggak. Setiap saat. Ada orang kadang-kadang karena masalahnya dianggapnya sepele, kecil gitu kan. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Ini keliruan. Ini sebuah kekeliruan. Mestinya ya semua kita harus berusaha untuk bisa tawakal kepada Allah SWT yang menyerahkan diri kita kepada Allah dalam semua perkara dan urusan kita. Ini tentu orang-orang yang akan bisa mendapatkan yang seperti ini. Karena orang yang bersifat lembut ini tidak akan didapatkan kecuali orang-orang mampu untuk bersabar dalam segala menghadapi masalahnya dan orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ja'at an-nususu mutadhafiratun mutatabi'atun, dan telah datang nas-nas ya yang sangat banyak yang beriringan. Tuhabbibu fir rifqi, yang mendorong untuk kita bisa cinta dengan yang namanya rifqi, yaitu kelemahan lembutan. Wa tahuddu alaihi, dan nas-nas tersebut mendorong kita, memotivasi kita untuk bisa berlemah lembut. Wa tu'akkidu annahu khuluqun 'alin, dan nas-nas tersebut ya, teks-teks tersebut menguatkan bahwasanya
rifqu atau kelemahan lembutan itu adalah akhlak yang tinggi, yang bagi an yasuda mustama'al muslimin, yang semestinya, yang selayaknya itu menjadi hal yang dominan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Artinya ketika ada masyarakat di situ jumlahnya 10 orang, yang 9 orang itu lembut semua. Yang dominan itu kan. Gitu. Kalau bisa pun semuanya orang menjadi lembut. Masya Allah itu. Artinya di sini bahwa semestinya memang semua masyarakat kaum muslimin ya memiliki sifat lemah lembut ini. Hendaknya itu menjadi sifat dominan. Hendaklah itu menjadi sifat yang sangat jelas dan tegas di tengah-tengah masyarakat. Wa yattasifu bihi kullu muslimin asya fi hadzal mujtama', dan semua muslim yang hidup di masyarakat itu hendaklah bersifat dengan sifat lemah lembut tersebut. Ya. Kelemah lembutan, tidak kasar, ya tidak bengis, tidak keras. Ini membuat orang jadi apa ya? Menjadi suka ya, menjadi nyaman bergaul dengan itu. Maka kita lihat kadang-kadang orang-orang yang bekerja di publik itu kan, di tempat-tempat umum, mereka kan sudah dilatih bagaimana cara bicara dengan konsumen, bagaimana cara lembut dengan konsumen, bagaimana menghadapi konsumen dengan mimik wajah, dengan suara, dengan sikap dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketemu sayangnya kan tuntutan profesi aja gitu. Kalau sudah profesi nggak ada ya itu pun ditinggalkan. Seorang muslim enggak, itu bukan tuntutan profesi saja, itu memang bawaan aslinya, itu memang sikapnya, itu memang menjadi tabiatnya, itu menjadi karakternya, itu menjadi kepribadiannya. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah pada kesempatan dan waktu yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.